Konnichiwa minasang. Saya Alfian Nurul Iza dari kelas Tanatsu. Hari ini hari Kamis tanggal 16 bulan 10 2025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin hari ini, yaitu ada node, ada tameni, ada kara, ada ga, ada partikel ni juga. Terus nanti di akhir ada tambahan ya. Nah, yang pertama kali akan dibahas itu tentang node. Nah, apa sih node ini? Node itu adalah partikel. Nah, jadi node ini adalah partikel ya minasang. Node ini sama saja sama kara, artinya tuh karena. Terus digunakannya itu ada sebab dan akibatnya. Jadi bisa memakai node ini karena ada sebab dan akibat. Nah, apa sih bedanya node dengan kara? Kalau kara itu sopan, tapi kalau node itu lebih sopan lagi ya minasang. Jadi kalau memakai node itu jauh lebih sopan daripada kara. Oke? Nah, gimana sih cara menggunakan node ini? Nah, cara gunain node ini harus dengan kata kerja futsu. Kata kerja futsu itu kata kerja takei, naikei, jishokei. Terus kata bendanya itu ditempel dengan partikel na ya. Terus biar lebih paham lagi, di sini ada contohnya. Contohnya, amai mono o takusang tabeta node haga itaku narimasu. Nah, di sini memakai itaku tuh karena itai kan termasuknya kata sifat i kan. Jadi dirubah ke ku dulu baru ke narimas. Karena rumusnya seperti itu ya minasang. Nah, di sini artinya adalah oh iya. Cara mengartikannya itu dari node ke kiri. Oke, jangan dari node ke kanan ya. Jadi harus dari node ke kiri dulu. Oke. Jadi karenanya dulu. Habis itu baru ke sini ya minasang. Jangan kebalik, oke? Nah, jadi yang diartikan tuh pertamanya tuh adalah karenanya dulu. Karena banyak makan makanan manis, giginya menjadi sakit. Ya kan? Jadi ada sebab dan ada akibat. Kalau sudah ada sebab dan akibat, boleh memakai node ya. Lalu yang kedua itu akan membahas tameni. Biasanya tameni itu digunakan untuk atau demi aja kan. Tapi tameni juga artinya tuh bisa karena juga loh. Nah, di sini tuh ada perbandingan antara tameninya untuk atau demi sama tameninya itu karena. Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya. Cuman lihat contohnya aja. Contoh yang untuk atau demi ya. Shourai no tameni mainichi choking shimasu. Terus cara terjemahinnya tuh dari koma. Komanya dulu, dari koma ke sini. Jangan ke sini ya. Jangan ke kanan, harus ke kiri. Oke, jadi kalau ada koma itu didahulukan. Nah, terus yang pertama kali diterjemahin adalah tameninya dulu. Ya bisa sih tameninya di tengah, tapi biasanya sih tameninya di depan. Nah, jadi demi masa depan menabung setiap hari. Atau kayak setiap hari menabung juga bisa sih. Nah, terus kita masuk ke yang karenanya ya. Byoki no tameni gakkou ni yasumimasu. Karena sakit tidak masuk sekolah. Oke ya, ini kan karena ada titik ya. Ada titik, ada koma. Jadi dari tameninya dulu kalau ada komanya. Yang didahulukan tuh komanya dulu ya kalau untuk terjemahan. Nah, perbedaan antara memakai node dan tameni itu ada di sebuah partikelnya. Kalau yang ini partikelnya itu menggunakan no kalau kata benda ya minasang. Byoki no tameni, ya kan? Kan ini kan byoki kan kata benda kan.
Sedangkan kalau memakai yang node itu menggunakan bentuk futsu dan kata bendanya tuh na. Oke, jangan lupa ya kalau pakainya node itu pakai futsu dan kata bendanya itu memakai na. Sedangkan kalau memakai tameni sejatinya kata benda aja menggunakannya no. Itu ya perbedaan antara memakai tameni dan juga memakai node. Oke ya minasang. Lalu di sini juga membahas kara. Kara itu ada dua arti ya. Ada karena atau mulai. Apa sih bedanya? Bedanya itu di sini. Di waktu atau jam. Kalau di waktu atau jam itu menggunakan partikel kara, artinya mulai atau dari ya. Mulai atau dari. Sedangkan kalau menggunakan kata benda terus kara, itu artinya karena minasang. Oke. Awas ya, ingat-ingat kalau waktu atau jam itu menggunakan kara artinya mulai. Terus di sini ada notes juga. Kalau kata kerja tekara itu beda lagi ya minasang. Kalau tekara itu artinya setelah, tapi di sini lagi membahas tentang karanya saja. Jadi kalau karanya aja itu artinya bisa karena, bisa juga mulai. Di sini saya membuat dua contoh biar tahu perbedaannya antara kara yang mulai atau kara yang karena. Contohnya, yoji kara shichiji made undou shimasu. Karena di sini nggak ada titik, nggak ada koma ya minasang. Ada titik sih, maksudnya kayak nggak ada koma kan. Jadi dari belakang dulu terjemahannya. Olahraga mulai dari jam 4 sampai jam 7. Udah mulai kelihatan kan perbedaannya. Nah terus kalau yang karena contohnya itu ippai desu kara taberaremasen, karena kenyang tidak bisa makan. Nah, taberaremasen itu bentuk kanoke ya, bentuk kebisaan. Kalau nggak bisa, tinggal dinegatifkan saja. Jadi taberaremasen. Nah, bedanya itu ya. Kalau yang karena itu menggunakan kata benda, sedangkan kalau yang artinya mulai itu ada waktunya atau jamnya. Oke. Nah, terus di sini juga ada oleh. Oleh itu bisa menggunakan partikel ga dengan syarat, awas ya, di sini ada syaratnya. Dengan syarat futsuke. Futsuke itu ada jishoke, take, naike, dan tai. Tai itu keinginan. Lalu kata benda. Nah, bisa juga di tengah-tengahnya itu diartikan yang titik-titik-titik di. Kalau oleh pasti ada terjemahan yang di. Oke. Nah, biar nggak bingung, masuk ke contoh. Kurarasa ga keiki o tsukurimashita. Nah, ini kan beda ya, bukan nggak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan nggaknya itu artinya kan nya. Nanti kita bahas di akhir ya perbedaannya. Sedangkan kalau yangnya itu kan diawalin, didahulukan dulu terjemahannya. Ini kan bukan yang nya kan artinya, tetapi oleh. Jadi terjemahannya itu dari belakang set ke depan. Oke, coba ya kita terjemahkan. Kue yang telah dibuat oleh saudara Clara. Oke. Kue yang telah dibuat oleh saudara Clara. Nah, terus di sini juga ada partikel nih, artinya itu di. Terus menggunakan te moraimasu, te itadakimasu, menggunakan kata kerja kemi,
te arimas dan menggunakan shieki. Terus tadi ada sedikit tambahan ya minasang. Ada yang namanya shieki ukemi. Tapi untuk di video kali ini tidak dibahas dulu ya minasang. Yang dibahas cukup ini dulu saja. Cuman aku hanya ngambil satu contoh aja dari sekian bungpo ini. Coba kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya adalah watashi wa kare sini chokoreto o katte moraimasu. Oke, karena di sini ada partikel wa, pasti didahulukan dulu ya minasang. Itu sudah pasti didahulukan dulu. Saya dibelikan coklat oleh pacar. Setelah watashi itu terjemahannya dari belakang. Oke? Nah, terus ada not ya yang barusan tadi dibahas beberapa detik lalu. Itu ga yang artinya nya itu menggunakan kata kerja pasif lalu bertemu dengan kata sifat. Nah, kalau yang ini itu kan tidak ada kata kerja pasifnya atau kata sifatnya ya minasang. Ini kan kata kerjanya kata kerja aktif. Jadi artinya itu bukannya. Artinya itu oleh. Jadi tidak didahulukan. Yang didahulukan hanya ga yangnya saja. Nah, kita masuk ke contohnya. Neko ga kawaii. Nah, jadi ga-nya ini kata bendanya bertemu dengan kata sifat ya minasang. Jadi ini kan didahulukan nih kalau yang bungpo kemarin. Kucingnya imut. Beda kan sama yang ini. Sudah ada gambaran untuk perbedaannya. Kalau ga yang artinya oleh menggunakan futsuke, sedangkan ga yangnya itu menggunakan kata kerja pasif terus ketemu kata sifat. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.